Allah. Serikan Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, kekuatan ilmu hitamnya lumayan kuat nih Ustaz. Kekuatan. Buktinya kita gak apa-apa, Din. Kita tidak apa-apa loh, Din. Apa ini? Ngati-ngati itu beliau Ki Kusuma ini beliau punya ilmu santet yang mau ikut sayembara saya loh. Sayembara. Sama aja. Istighfar panjenengan itu, jangan sombong. Kita ini berhadapan dengan dukun, bukan bayaran saya. Bukan bayaran apa saya. lagi, Din? Udah jelas-jelas Istighfar panjenengan. Asal masih muda. Pantas kalau panjenengan nggak percaya, saya masih muda. Sampean belum mengetahui tentang, sampean itu nggak tahu ilmu-ilmu yang kayak gini. Kamu itu belum mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini. dukun palsu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sa'iril asma'i. Allahumma salli wa sallim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Astagfirullah. Bantu suratnya. Rasa no gue. Pokok gue. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun YouTube jenengan? Alhamdulillah hasil posting setunggal. Tapi wis ada subscribe-nya. Alhamdulillah, ampun Pak. Banyak yang hujat enggak? Enggak ada Pak. Masih baru-baru. Siap dihujat enggak? Siapa? Bapak Allah siap dihujat. Tunjukkan ilmunya. Miburil. Yang terbang itu hawa nafsunya. Yang tetap tinggal ketenangannya. Pemanasan disapa. Selawatan sebelum melakukan apapun. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhoillahi ta'ala wa syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ghafirli wali walidayya. Amin. Nah, sekarang udah selesai, baru boleh ngerokok. Gitu? Iya. Ngopi dulu. Persuan Pak. Ngopi se. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saudaraku semuanya. Ini beliau ini yang memberikan hadiah gelang dan juga tasbih untuk subscriber lover yang sudah mengajak saudara-saudaranya untuk subscribe channel YouTube saya. Jadi panjenengan yang sudah mengajak 10 orang dan sudah terbukti subscribe channel YouTube saya, minta hadiah gelang sama beliau. Namanya Ustadz Riki. Ada nama channel YouTube-nya apa? Riki Nuswantoro. Dan bagi yang sudah mengajak 50 orang dan sudah terbukti subscribe channel YouTube saya, dapat hadiah tasbih. Minta sama beliau, nggih.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dada-dada sama temanmu yang ada di pondok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sampai sudah pernah ketemu sama Gus Baron belum? Tang pondok. Sudah. Coba sampai ajak ngobrol. Orangnya asik sebenarnya. Cuman beliau masih terbawa oleh hawa nafsu. Tapi saya senang aja. Senang kalau berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Karena ya jadi tempat belajar juga untuk saya. Bahwa memang apapun yang kita lihat itu bukan hanya kita lihat dengan mata, tapi juga bisa kita lihat dengan hati. Dalam hati juga bisa untuk kita berhati-hati. Ketika kita melihat sesuatu, contoh orang naik motor, naik mobil, ngebut-ngebut kayak gitu. Terus kita kan dari situ bisa belajar, oh kita harus berhati-hati kayak gitu. Semuanya yang kita lihat itu bisa jadi pelajaran untuk diri kita. Ada nggak yang naik mobil ngebut-ngebut kayak gitu? Ada ya, Masya Allah. Ini apa enggak? Apa enggak anu gitu ya? Apa enggak wedi masuk ya? Gitu. Lah aku nang wedi. Bojoku cek loro gitu bisa gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Hidup itu yang penting dinikmati. Orang itu bisa menikmati kehidupan hanya ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ya mohon maaf kalau salah, tapi menurut saya syukur itu tingkatannya lebih tinggi daripada takwa. Kalau menurut saya. Kalau ternyata salah ya mohon maaf. Karena begini, orang yang menjalankan perintah Allah itu semuanya bisa. Tetapi yang bisa menikmati atau yang bisa mensyukuri itu sangat jarang. Saya terkadang ya sangat heran kalau ada orang yang menjalankan perintah Allah tapi dianggap itu sebagai beban. Jadi tingkatannya itu kalau di dalam ilmu hikmah itu dzikir itu ada 3. Ada dzikur asma, dzikur sifat, dzikur dzat. Dzikur asma itu tingkatannya ya yang tadi saya katakan, menjalankan perintah Allah tetapi itu dianggap sebagai beban. Aduh, kayak sholat. Aduh. Ya sekarang ngeten mawon le. Sampean kalau nyuruh orang, nyuruh anakmu sendirilah. Kalau pengen belum punya anak. Sampean kalau punya anak, sampean nyuruh anakmu. Yang disuruh itu dia itu ngerasa itu beban. Dengan nyuruh anak terus yang disuruh itu anakmu itu senang. Itu kamu senang yang mana? Suruh senang lah. Iyalah. Saya nyuruh jenengan ngaji, sholat lah semuanya. Terus tak suruh tuh sampean senang. Itu kira-kira saya gimana? Ya tambah senang. Tapi kalau tak suruh itu beban, kan akhirnya males-malesan. Itu kira-kira saya kayak gimana? Ya kecewa kan? Makanya saya mengatakan, kalau syukur itu tingkatannya lebih tinggi daripada takwa. Viral lagi nanti saya ini. Karena hakikatnya bersyukur itu menjalankan perintah Allah dengan penuh rasa senang. Dan senang itu sifatnya wali. Sifatnya wali. Termasuk ketika kamu punya istri. Kalau kamu itu benar-benar cinta. Sejelek apapun istrimu, walaupun belum mandi, ya kamu bilang wangi. Walaupun toh mukanya itu kukulan, ya kamu bilang ya seperti rembulan. Ya karena kamu suka.
Ya karena kamu suka. Makanya sebaik apapun orang, kalau orang itu nggak suka, ya tetap aja dianggap jelek. Seperti saya yang dituduh sama orang-orang Wahabi itu, dituduh syirik, bid'ah dan lain sebagainya, halu, nggak apa-apa. Tapi kalau namanya orang suka, ya mungkin adalah di sini insyaallah subscriber lover saya yang suka ke saya. Ya mereka hatinya baik, yang mencari kebaikan. Oh, Samsudin itu memang manusia biasa, banyak dosanya, tetapi ada yang bisa dijadikan pelajaran. Ya anggap aja lah saya itu kotoran, tapi insya Allah bisa menyuburkan lah, seperti itu. Ya memang saya nggak bisa ngaji, saya sudah mengatakan itu. Tapi saya sangat cinta kepada Kiai, dan bahkan saya siap mati untuk Kiai. Itu prinsip saya dari dulu, dari saya masih bujang. Saya siap mati untuk Kiai. Makanya karena terlalu cintanya saya sama Kiai, saya itu kalau sama Kiai itu apa ya, kalau saya ngaji itu saya anggap itu kepentingan saya pribadi, itu dulu, tapi bukan jenengan. Ini saya nggak pernah ngajarkan orang untuk meniru dengan apa ya, atau saya pengen dihormati orang, itu enggak sih. Jadi karena terlalu cintanya saya beranggapan apapun kerepotan Kiai saya, ya itu yang harus saya kerjakan. Kalau Kiai saya harus ngarit, ya ngurusin untuk pakan kuda, terus yang ngulang ngaji siapa? Ya biarkan teman-teman saya aja lah yang ngaji, kayak gitu. Kalau Kiai saya itu harus mandiin kuda, terus waktu mutolaahnya, waktu ngajinya, buat ngulang ngajinya itu kapan? Itu makanya itu yang saya kerjakan. Terus saya nggak bisa ngaji. Tapi saya cinta ke Kiai. Nah, jadi syukur itu sangat penting sekali. Bersyukur itu sangat penting sekali. Karena dengan bersyukur kamu itu akan senang. Saya itu merawat orang tua saya 7 tahun, beliau itu. Dan yang saya suka dari beliau itu, walaupun tidak bisa bangun, walaupun muntah darah, itu tapi sering tertawa di depan saya, sering bahagia, itu yang membuat saya itu bangga. Pernah ketika beliau sakit itu saya tanya, "Bah, jenengan itu sakit kok masih bisa ketawa gitu, kok masih bahagia gitu?" Beliau menyampaikan ke saya, "Lah, sehatku karo sakitku loh, sakit saya sama sehat saya itu loh masih lama sehat saya. Masa sakit yang cuman sebentar ini saya melupakan nikmat sehat yang lama. Mungkin karena saya dolim ke tubuh saya, pengen makan ini makan, waktunya istirahat saya kerja, ya raga saya ya seperti ini, seperti itu. Tapi hati saya tidak gitu. Dan itu membuat saya bangga. Nah, intinya dalam setiap keadaan itu kita harus tetap senang. Nah, yang paling susah melakukan ini biasanya siapa? Wanita. Iya, wanita. Ya kita susahnya seperti apa? Ngerokok, ngopi senang kita. Ngerokok, ngeroki senang. Perempuan, aduh. Makanya saya katakan bahwa ujian orang yang dekat dengan Allah itu yang pertama adalah wanita. Bahkan saya pernah mendengar saya menyampaikan bahwa ketika seseorang itu pengen dekat dengan Allah, jalan masuknya itu lewatnya itu wanita atau menikah. Loh, kok bisa begitu? Iya. Jalan paling cepat supaya kita jadi wali atau kekasih Allah itu jalannya dengan cara menikah. Itu jalan yang paling cepat. Itu yang paling jalan tercepat. Kenapa? Karena di setiap pernikahan itu pasti diuji sama Allah. Tapi setiap ujian itu adalah ibadah. Seperti itu. Jadi jangan berharap kalau punya istri itu istrimu nurut begitu. Jangankan kamu, Umar bin Khattab saja yang ditakuti malaikat saja tiap hari diomelin istri. Ini penting karena banyak yang gagal di sini. Banyak yang gagal di satu sistem ini. Dia ngulang ngaji, dimarahin istri karena kurang uang. Akhirnya dia berhenti. Banyak yang seperti ini. Ya alhamdulillah, kalau istri saya mendukung.
istri saya mendukung, Umi mendukung sekali, bahkan siap untuk kehilangan. Ini saya punya cerita ya, ketika kemarin saya ada masalah, saya sempat di demo, saya sempat pondok mau ditutup dan lain sebagainya. Hanya satu yang berat untuk Umi, satu toh. Kalau semuanya toh pondok ditutup, terus disita atau nggak boleh buka lagi, itu Umi nggak masalah. Yang Umi tidak terima itu hanya satu, ketika santri-santri itu dipulangkan. Makanya doa wanita itu dan mustajab sekali, hati-hati sekali dengan perkataan wanita itu. Dan itu terbukti loh, itu terbukti. Waktu sempat pondok saya dikatakan sesat, ya, dikatakan nggak pernah ngaji dan lain sebagainya, doa Umi cuma satu waktu itu. Itu Umi langsung ngomong sama saya, yang penting anak-anak tidak dipulangkan, dan sampai sekarang alhamdulillah itu tidak terjadi. Hanya untuk kaum laki-laki, hati-hati kamu dengan perempuan, walaupun perempuan itu cerewet, kalau berdoa itu dia menggunakan hati loh, beda sama kita laki-laki itu lebih banyak menggunakan nafsu loh, keinginan. Tapi kalau wanita itu lebih banyak menggunakan perasaan. Kamu hati-hati sekali, hati-hati sekali. Dan sebagai laki-laki, satu yang paling penting, bahwa laki-laki itu harus benar-benar menggunakan pikiran, jangan larut ke dalam perasaan. Pegang itu, laki-laki harus benar-benar menggunakan pikirannya, jangan perasaannya. Karena kalau laki-laki menggunakan perasaan, wah kamu bisa baperan. Contoh, ketika seorang istri nyuruh kamu pergi, kalau kamu pergi beneran, kamu baperan, wah bisa selesai itu kamu, bisa dimarah-marahi kamu. Jadi nyuruh pergi itu sebenarnya minta kita tuh untuk lebih mendekat. Tapi wanita itu nggak mau ngomong apa adanya, seperti itu. Kalau semuanya ada seorang istri bilang, ceraikan saya, jangan sekali-kali bilang iya. Walaupun wanita itu sehari bilang 1000 kali minta dicerai, asalkan laki-laki itu tidak bilang iya, itu nggak jadi masalah apa-apa, tetap jaya jadi istrimu. Makanya talak itu adanya di laki-laki, bukan di perempuan. Ketika dia bilang seperti itu, sebenarnya dia itu nggak minta dicerai, enggak. Dia itu ngerasa ada yang nggak nyaman dengan kehidupan itu, entah perilaku kamu atau bagaimana. Dia minta kamu itu memperbaiki hubunganmu, mungkin cara bicara kamu, perilaku kamu dan sebagainya. Hati-hati sekali berbicara dengan perempuan itu. Makanya saya bilang, laki-laki itu harus jadi lelaki yang sejati, yang jangan mudah baperan, terutama ya dengan perempuan, termasuk ya gak gampang video kalahan itu. Tapi yang lebih penting lagi ya jangan pacaran, menikah ya segera menikah, kalau belum ya jangan. Dan lebih penting lagi kalau sudah menikah itu harus benar-benar sayang ke istri, kalau pengen rezekinya itu lancar, seperti itu. Saya setiap malam ditawarin nikah lagi sama Umi, cuman saya tidak mau. Saya tidak mau, kadang saya memang rasa sudah tidak mampu. Sekarang itu saya hanya berpikir bagaimana membahagiakan istri saya dan anak-anak saya, itu saja. Karena anakku banyak guys, wah kayak puluhan. Oke, itu saja pokoknya saya berpesan untuk semua saudaraku semuanya, bahagiakan istrimu kalau kamu pengen hidup kamu bahagia. Oke, kalau punya uang jangan perhitungan sama istri, karena antara memberi dan menitipkan itu berbeda. Kalau kamu memberi itu, kalau sudah dikasih ya sudah, terserah mau buat istri, buat ke salon, buat, yang penting hatinya senang. Kalau istri itu hatinya senang, rezekimu pasti lancar, saya katakan seperti itu.
Nah, ini saya punya media, guys. Nah, ini media yang khusus ya. Nah, seperti ini. Boleh dilihat seperti ini. Karena saya sedang bahagia sekali, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan untuk menghadapi Wahabi. Ya walaupun saya dilecehkan, tapi alhamdulillah selalu ada jalan untuk membuktikan, walaupun bukan saya, Gus Baron, dan juga ada ya walaupun ditatang dukun, tapi dukunnya nanti kita nunggu Wahabi nanti datang ke sini kita pembuktian lagi. Nah, ini saya punya minyak. Minyak ini minyaknya seperti ini. Seperti ini. Ini ada jarumnya. Basalwa. Karena hati saya sedang bahagia. Yang biasanya harus 5.000 baru dapat ini. Ini khusus 1 minggu ini saya kasih diskon besar-besaran ini. 1.000 aja ini. Untuk panjenengan semuanya yang berminat silahkan. Ya namanya minyak wangi sunnah Nabi. Saya tidak menjual khasiatnya. Pokoknya saya ini jual minyak ini. Mau ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Gitu aja. Seperti itu. Nah seperti ini. Ini saya asma dengan Asmah Robi. Asmah Robi ada Waidah Patostum yang fadilahnya untuk menghilangkan semua gangguan, ya koyu ya matin, terus uya batin dan sebagainya. Pokoknya mau pesan nanti saya kasih tahu manfaatnya ya. Ya biasanya 5.000 ini 1.000 saja untuk 1 minggu ini, 7 hari ini tok aja. Monggo yang mau pesan. Dan ini murah meriah ini karena saya banyak uang. Banyak uang kok masih jualan. Ya namanya orang hidup itu harus tetap bekerja. Jualan itu apakah dilarang? Oh tidak, malah sunnah. Sunnah, yang penting tidak menipu. Jadi saya jual hanya medianya. Kalau orang jual baju ya jual bajunya, orang jual madu ya madunya, kayak gitu. Masalah khasiatnya semuanya saya pasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nggak didoakan? Saya doakan. Saya doakan. Gitu. Media itu sarana seperti ini. Monggo yang mau pesan nanti juga bisa di nomor admin, bisa di nomornya Mas Riki. Guys, yang penting niatnya, orang itu semuanya tergantung niatnya. Ya kalau orang jual makanan apakah itu menyehatkan atau tidak, yang penting ada yang datang. Masya Allah. Assalamualaikum. Sehat? Sehat sekali. Ngapain lagi nih, Din? Abu? Masya Allah. Suatu kehormatan saya bisa bertemu lagi dengan panjenengan Abu. Hormat begini. Siap. Gerak. Sampai ngapain lagi? Ya, dari tadi saya nungguin jenengan ya Bu. Oh, udah lama di sini. Iya, mungkin sekitar 2 jam lah. Gitu. Seperti yang berdiri aja enggak apa-apa. Seperti apa yang kemarin saya sampaikan bahwa saya senang dengan apa yang jenengan lakukan, itu saya senang. Karena ini juga bisa jadi konten buat saya. Iya. Lagi konten lagi. Iya kan, sampean kan udah saya kontennya settingan, ya kan. Panjenengan ini bisa jadi konten buat saya. Dan kalau masalah masyarakat percaya atau tidak, ya itu semuanya sudah saya serahkan ke masyarakat. Seperti itu. Seperti kemarin waktu jenengan menantang untuk pembuktian keris petir, sudah dilakukan sama Gus Baron. Apaan hebat loh, nggak mental ya kan? Hebat nggak mental. Tetapi gini, yang jelas kerisnya kan benar-benar ada. Terus ada juga santri yang mental. Terus panjenengan juga sempat kepanasan walaupun enggak apa-apa.
Nah, sampai nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kan itu jadi konten buat saya. Saya rekam, saya posting, dan itu jadi konten buat saya. Masalah masyarakat percaya atau tidak tentu semuanya saya kembalikan ke masyarakat. Sampaikan pada masyarakat. Jangan pernah percaya. Monggo mau sampaikan. Sampaikan. Intinya jaga nama baik kita. Bukan, jenengan sekarang saya rekam. Kalau mau ya ada yang dibicarakan dengan masyarakat, monggo, mau disampaikan. Monggo. Mau berbicara apa ke masyarakat luas? Untuk apa itu? Loh, kalau sampean mau mencaci saya mau menghina saya mau mengkafir-kafirkan saya kasih media saya. Daripada mungkin sampean hanya berbicara dengan saya, nanti yang tahu cuma 1-2 orang saja. Jadi saya kasih media saya yang menonton ratusan ribu malahan. Jadi untuk siapapun ya. Sama kamu. Jadi untuk siapapun. Ratusan ribu yang udah dibohongin. Bukan cuma ratusan ribu, jutaan. Jutaan Ustaz. Ini mic-nya ini. Hei, Kamu pakai mic ini. Monggo. kamu jangan selalu dibodoh-bodohin sama Samsudin ini. Samsudin double ini. Monggo bicara sepuasnya. Ayo sampaikan ke masyarakat Jadi, luas. Kita kedatangan ke sini itu hanya untuk membenarkan ya, meluruskan dengan apa yang kita sampaikan. Kita sayang sama mereka. Kita kasih arahan dan anjuran yang berdasarkan sesuai sunnah. Kok susah? Bahkan hal-hal seperti ini dijadikan keuntungan pribadinya. Sebuah konten. Konten terus. Kita hanya ke sini untuk membuktikan apa yang dilakukan Samsudin itu. Jadi kamu jangan terhasut oleh Samsudin yang double ini. Kita akan membuktikan bahwa di sini ada dukun santet. Monggo sampaikan lagi. Monggo. Enggak apa-apa, monggo sampaikan aja. Panjenengan daripada menghina saya cuma 1-2 orang yang tahu, monggo satu persatu sampaikan ke media sosial. Monggo. Yuk, cukup. Kita nggak butuh media. Dan kita pun nggak butuh keuntungan. Keuntungan seperti apa yang jenengan maksud Ustaz? Kita nggak butuh keuntungan. Enggak, yang tadi jenengan bilang hanya untuk mencari keuntungan, keuntungannya seperti apa maksudnya Ustaz? Ya itu. Pakai acara-acara konten begini. Jadi saya sampaikan nggih untuk masyarakat luas, untuk siapapun yang tidak suka kepada saya, loh, wong saya loh membuat sebuah konten atau video itu loh sudah saya kasih disclaimer, entertain atau hiburan, karena saya pengen menghibur orang supaya orang itu senang. Tetapi hiburan yang ada tuntunannya, saya mengajak sholat dan juga mengajak sholawat. Loh, ketika sudah dikasih tahu kalau itu adalah hiburan, kenapa kok baperan seperti itu? Wong yang menonton saja nggak keberatan, yang menonton saja senang. Lalu panjenengan yang mungkin jarang menonton, hanya kata orang hanya melihat jarang-jarang, sama subscribe channel YouTube saya nggak? Handphone juga nggak punya. Kasihan amat, kasihan leh. Perlu saya belikan HP? Nggak usah. Biar bisa melihat konten saya secara menyeluruh. Nggak usah. Apa konten-konten yang tidak Jangan hanya melihat kesaktian-kesaktian, di situ ada tuntunannya, nggak usah mendelik-mendelik juga. Santai. Innallaha ma'asobirin. Diam, Din. Kamu so pintar. Tenang. Masuk dalam layar menggunakan seluler. Apa itu? Zaman Nabi nggak ada itu. Mengajarkan yang enggak Apalagi patut terlihat dicontoh. Ya. Apa tuh rokok? makruh. Makrum ini. Kita bukan pelaku makruh, kita bukan pelaku bid'ah. Makanya gampang marah itu karena nggak ngerokok. Coba kalau ngerokok, dibuat zikir Allahu Allah. Jadi nggak gampang marah. Bid'ah kamu, Din. Mengait-ngaitkan segala sesuatu asma-asma Allah melalui media. Ya udah wis gini aja, panjenengan yang
mengaku sebagai orang paling lurus, paling benar, paling suci. Benar. Emang benar. Benar menurut kamu, belum tentu benar menurut yang lainnya. Menurut Ini kamu kan maksudnya? kebenaran, kenapa? Iya. Ya gak bakalan sejalan dukun sama penganut agama ya. Iya. Kita ini agama yang lurus, kamu itu kan dukun. Din. Cuma berkedoknya aja berkedok agama. Kamu itu udah nyeleneh, udah menodai tentang ajaran agama, Din. Menodainya lewat apa? Masa mengajak sholat, mengajak sholawat menodai? Saya tanya, kamu sudah Dengan caranya itu. kamu Din. sudah berbuat apa untuk Salah negara? dengan caranya. Kamu sudah berbuat apa untuk negara? Lalu saya tanya, kalau cara saya salah, apa cara yang kamu gunakan ini benar? Ya ini buktinya datang ke sini hanya untuk membenarkan. Iya. Apa baginda Rasulullah itu pernah mengajarkan untuk marah-marah, untuk mencaci, untuk menghina, untuk mengkafir-kafirkan? Gak mau- Apa baginda Rasulullah itu pernah membitah-bitahkan? Saya tanya. Mau gimana enggak marahnya ya? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. kesesatan. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Baginda Rasulullah itu pernah membitah-bitahkan enggak? Ketika ada orang yang berbuat baik, ada umatnya yang berbuat baik, baginda Rasulullah pernah membitah-bitahkan enggak? Ada riwayatnya enggak? Ada hadisnya enggak? Yo, itu Seolah-olah kan antum perbuatan ini baik menurut sampean. toh. Bukan. Saya kan selalu bilang bitah. Dan sampean bilang selalu mencontoh baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah pernah enggak ketika ada sahabatnya yang melakukan sesuatu hal yang baik itu dibitah-bitahkan? Kayak contoh semuanya nih. Sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Ketika sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Ada kan sahabatnya baginda seperti itu? Nah, ketika sahabat baginda itu menyampaikan kepada ya Rasulullah, itu ada sahabat kita yang ketika sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Padahal itu nggak pernah dilakukan baginda Rasulullah. Apakah baginda Rasulullah mengatakan itu bid'ah? kenapa kamu Eh, mengajarkan? saya tanya, baginda Rasulullah mengatakan bid'ah apa bukan? Itu Saya tanya dulu, baginda Rasulullah mengatakan itu bid'ah atau bukan? yo kontekstual. Iya, saya tanya dulu. Bid'ah apa enggak? Enggak kan? Padahal itu dilakukan baginda Rasulullah tidak? Tidak. Itu pun juga tidak bid'ah. Yo itu kan ayat kalam Al-Qur'an. Iya, saya tanya sekarang tahlilan sampean bilang bid'ah. Tahlilan itu ayat Al-Quran apa bukan? Yo itu kan ditujukan sopo siapa tuh? Iya, nggak usah melenceng kemana. Selalu catat aja. Tahlilan itu ayat sama Allah apa bukan? Tadi katanya yang itu konteksnya ayat suci Al-Quran. Sekarang saya tanya, tahlilan ayat suci Al-Quran apa bukan? Ayat suci Al-Quran, lalu salahnya di mana? Yo itu kan tindakan beramai-ramai, kerumunan. Itu nggak boleh, Din. Pakai Yang kayak pakai- gitu. Sama Gus. pakai wewangian yang memang aduh, terus sesajen atau apa tuh Sesajen. makanan-makanan. Kue kayak gitu. Kue- Itu nggak kue boleh apa tuh, itu? Din. Gue nggak boleh ya? Nggak boleh itu. Luar biasa, Ustaz Abu ini luar biasa. Tak apa-apa, itu namanya Iya. ikram. Oke. Apa itu? Oke, Tapi siap. kalau di dalam tahlil, apa itu tahlilnya? Seolah-olah Hmm. Disajenan kayak gitu. Oke, siap. Ini yang dibahas masalah tentang makanan. Ngasih makan orang itu namanya apa? Sodakoh, sedekah. Sedekah itu dilarang apa diperbolehkan? Apa malah disuruh? Saya tanya. itu tergantung sampai. Enggak, saya tanya ini aja. Kalau kita sedekah ngasih makan orang itu dilarang apa disuruh? Sudah cukup, jawab itu aja. Dilarang apa disuruh? Disuruh. Bagi pada pribadinya masing-masing. Dengan keikhlasan. Ini Ini nggak ada tendensi ilmunya ini. Tahlilan itu yang kayak yang dilarang tadi katanya kan ada makanan, ada kuehnya. Kueh itu memberikan makanan ke orang. Namanya itu sodako. Sodako itu malah diperintah. Lah kok malah sampean larang? Yang mengada-ada itu panjenengan, bukan kita. Malah nyalahin kita. Loh. Malah cemerlang. Menjelaskan kebenaran. mengajarkan pada yang ahli ilmunya. Oh siap, ahli ilmunya guys. Ya kalau Samsudin itu nggak bisa ngaji ya kan, nggak bisa apa-apa. Ya Beliau ini karena kan kamu ahlinya. itu kan dukun. Udah saya bilang, udah saya Iya. jelaskan sama pemirsa, tapi kenapa mau dibodoh-bodohin sama? Kenapa larinya ke dukun bukan ke pembahasan kita tadi? Ya kan kamu itu kan dukun berkedok agama, Din. Udah paham-paham. Udah gini aja yuk daripada bahas yang nggak habis-habis. Budaya dengan agama. Oke, masyarakat aja yang menilai ya guys ya. Biar masyarakat panjenengan aja semua yang menilai. Manggo di-share di TikTok. Biar masyarakat yang menilai. Samsudin yang bodoh ini yang salah. Ya, dia terserah kamu atau mereka ini para orang-orang yang alim ya, yang mengaku garis lurus dan mereka yang mengaku paham tentang agama ya.
silahkan panjenengan share di TikTok. Kita siap sidang dimanapun, kita siap di sidang dimanapun. Ayo. Sombong lah. Loh, saya siap loh. Pasti saya. Yo, iya. Kamu Iya. awas, nyeleneh ini. Demi kebenaran, demi Allah saya siap. Mau di sidang dimanapun, ya. Mau di mana pun saya siap kok. Ayo. Malu, Tin. Eh? Ngomong asma Allah. Loh, malu kenapa? Itu aja udah batal itu. Gak baik itu deh, gak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Bahkan rokok pun diharamkan loh guys. Apa enggak? jelas. Apa enggak? Padahal ketika saya tanya ada dalilnya enggak yang melarang rokok, itu pun mereka enggak bisa tunjukkan. Katanya hanya karena membuat sakit. Ya kalau mereka mau bicara seperti itu silahkan lah. Tapi kalau disangkutkan dengan agama, itu mereka yang mengada-ada. Dalilnya aja enggak ada kok. Aneh. Udah jelas. Jelas apa? Dolala, ya jelas itu. Jelas. Segala sesuatu yang berlebihan, yang tidak pernah. Rasulullah ngerokok. Sekarang baru rokok. Baginda Rasulullah ngerokok enggak katanya. Terus saya tanya, Baginda Rasulullah pakai baju koko enggak? Pakai kopiah kayak gitu enggak? Pakai Baginda Rasulullah pakai kopiah kayak sampean pakai? Katanya Masih mengajak pakai baju koko kayak sampean pakai? pengalihan. Pakai sandal yang seperti sampean pakai? Pakai sandal yang seperti sampean pakai? Enggak, sampean itu bid'ah. Baginda Rasulullah aja pakainya terompah ya. Enggak ada sandal kayak begitu. Yo, ini kebaikan loh. Baginda, kamu ke sini naik apa? Rokok tak Naik ada apa ke sini? kebaikan. Naik apa ke sini? Naik apa? Kita jalan kaki yo. Oh, jalan kaki. Jalan kaki, tak pernah kita naik kendaraan. Hmm. Ini loh, kita ini Nggak sayang. pernah naik kendaraan, percaya nggak guys? Percaya nggak? Coba komentar, percaya nggak mereka nggak pernah naik kendaraan? Percaya? Jangan kalau sampai melihat mereka naik kendaraan di jalan, antum mau watu guys. Baginda Rasul naiknya kuda, kamu naiknya unta, kamu naik unta ya? Kita jalan kaki. Karena kita tahu setiap langkah untuk syiar mengingatkan sesama muslim. Luar biasa. Wah, kemana-mana beliau jalan kaki guys, hebat. Ya tuh. Luar biasa guys. Luar biasa, subhanallah Bu, ini mantap. Nggih, yang jelas gini aja wis. Biar masyarakat aja yang menilai. Wis. Ya. Sekarang monggo. Katanya panjenengan tidak percaya dengan dukun. Ya, memang. Iya kan? Memang nggak percaya. Ya. Mau dia Settingan. ini. Oke, bantu share di TikTok, bantu. Beliau orang-orang alim. Sekalian saya ngaji ya. Kalau saya kan bodoh, hina, sehina-hinanya orang itu saya Ustadz. Sebodoh-bodohnya orang itu saya. Makanya saya nggak mau menghina orang. Yo harus diperbaiki. Iya, ya makanya ketemu Ustadz ini saya perbaiki. Tapi jangan marah-marah gitu, nanti bukan jadi baik saya, malah jadi bangsat aja. Memang sudah bangsat. Oh iya. Ya yang alim jadikan lah ya. Bangsatnya sudah membodoh-bodohi orang-orang yang di luar sana yang tidak tahu ya. Kasihan. Inilah orang yang selalu teriak-teriak bahwa konten settingan, lucu-lucunya, ya kayak begini inilah. Dengan teriak kebenaran kok ya. Iya. Mengada-ngada seperti kamu. Ya inilah. Salah berdalih kebenaran. Ustad, Apa ini? Ustad, boleh tidak sependapat boleh, tapi jangan sampai keluar kata-kata kotor. Tuh, dengerin. Anak saya aja tahu, boleh nggak setuju. Tapi jangan menghina, itu dosa. Tapi enggak apa-apa wis. Dosa kok udah melanggar-langgar dia. Jalanin. Dia jalan juga sebenarnya. Ya sudah. Mana dukunnya sekarang? Kalau saya itu sejelek-jeleknya orang, makanya saya nggak mau menjelekkan orang. Sampai tunggu sini dulu ya. Sekarang kita buktikan saja. Kita datangi dukunnya. Kalau ternyata saya settingan, ya kita buktikan. Seperti itu aja. Lalu cuma ngomong doang kebanyakan itu. Tapi saya sudah salut jenengan mau langsung ketemu sama saya. Jelas. Demi kebenaran. Demi kebenaran saya. Ini bukan konten ya. Bukan settingan ya. Ayo sekarang kita buktikan. Ayo, siapa takut, Bin? Udah nggak apa-apa sini aja. Jangan bicara kotor, awas ntar. Apa? Silakan dibaca doanya. Jangan ngatur-ngatur, Din. Ya bukannya gitu. Udah. Ini kita mau ketemu dukun, bukan ketemu cewek.
Tua cewek, tua cewek. Kita ini mau ketemu dukun maksud saya. Kamu bacalah doa seperti yang kamu. Jangan ngajarin, saya di sini udah persiapan, Din. Iya. Bersekutu dengan dukun. Saya itu pemberantas dukun, bukannya saya dukun kok. Pemberantas apa bersekutu? Settingan ya. Oke, kita buktikan ya. Oke, kita buktikan. Kita Mana tempatnya buktikan. jauh amat? Lah itu ada cahaya putih. Di sana ada merah-merah itu. Mana nggak ada? Itu tuh kelihatan putih tuh. Ada cahaya putih. lagi? Itu ada cahaya putih di sana itu pocongan. Nggak ada. Pocong. Itu kamera coba ke sana. Ada, itu halu kamu ada, Din. Itu di sana, astagfirullah. Tuh cahaya putih tuh di sana tuh. Itu mata burung hantu. Hantu itu. Butung pipit itu, Din. Astagfirullahaladzim. Kamu itu halu, Din. Ya udah, ayo mana? Hola halu. Ya memang. Oh, kayak gini dibilang tajabur alam. Tuh lihat tuh di sana itu. Ada api juga. Allahu Akbar. Cahaya merah itu di sana. Astagfirullahaladzim. Itu cahaya merah di sana itu. Mata kita kan mata bersih, kayak dia kan mata kotor. Kalau bersekutu dengan dia lihat. Seperti kayak gitu. Bohong ya. Lu mau ngebohongin kita. Cah. Sabar. Ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Berdoa wes, jangan terlalu banyak omong. Lama-lama gedek. Nasehatin kita. Ada juga kita mau nasehatin kamu, Din, biar gajak jalan kesesatan. Jangan lari nanti ya. Mau lari. Kalau ada apa-apa jangan salahin saya loh ya. Lari itu pagi dia. Saya mau rela, mau mati apa aja Astagfirullah. demi keselamatan, Din. Tapi bukan sombong juga Kalau kayak memang begitu. ada berhubung kita tidak Tuh, percaya dengan cahaya merah di sana kata-kata itu. dukun, ilmu sirik, apalagi tuh. Nggak percaya kan? Ya walaupun ilmu syirik kita juga harus berdoa Ustadz. Bukan berarti kalau kita itu diam-diam aja. Allahu Akbar. Lihat tuh ada di sana itu ada orang tuh Ustadz. Sana itu. Ranting jatuh. Orang jatuh. Tuh, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kalau kedengaran sama Samsin Dobol ini, Allahu Akbar. ada setan-setan. Astagfirullahaladzim itu. Tuh. Itu kecebong, Din. Astagfirullahaladzim. Daun. Ya asap putih ini loh. Demi Allah asap putih ini loh. Allahu Akbar. Ini kabut. Langsung jatuh. Asap. Asap putih ini loh Ustadz. Nggak kelihatan Ustadz. Asap putih ini loh. Ini loh. Ya emang kabut, Din. Sekarang jam berapa, Din? Kamu ya Allah. Allah ya Rabb. Mana? Saya pengen ketemu dukunnya sekarang. Istighfar Ustadz. Dan Istighfar. ngada-ngada. Nggak serius saya istighfar Ustadz. Sekarang udah jam berapa, Din? Kaki saya ini Ustadz. Ini kenapa saya kerasa kayak ada seturuman ini menandakan bahwa ini ada kekuatan hitam Ustadz. Itu mah halusinasi kamu, Din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa salli sarifi sa'il asma'i wa sifat. Ini seperti ini yang dikatakan dukun. Apa ini? Abu goyang. Hidup loh. Istighfar Ustadz. Hidup loh. Gak takut. Apa ini? Lo malah ngeledek lo. Saya pikir beneran lo dia ngatain ini hidup. Katanya digoyang-goyang. Bisa kan? Kayak gitu permisi. Ngenges baik Ustadz ini astagfirullahaladzim Abu. Ya apa yang perlu kita percayai? Cuma giringan. Ini kelaras ini. Oh, keren. Allahu Akbar. Langsung yang jatuh, Abu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana dukunnya, Din? Tuh. Dukun cabul mungkin. Ya, dukun cabu. Dukun-dukunan itu, Din. Mungkin dia lagi membuat settingannya dia ini sekarang nih. Makanya kita ditahan-tahan. Kita kan udah jauh-jauh datang ke sini untuk membuktikan tentang adanya dukun.
Lagu lama, kaset kusut, cover Ya, baru. penting. Istighfar Ustaz. Apa? Istighfar. Kita nggak main-main di sini. Antum yang harus istighfar. Kita di sini nggak main-main. Ya. Main-mainnya kamu paling, Din. Mana dukunnya? Ayo. Buktikan. Dari tadi ngomong mulu. Allah. Memang ada tentang dukun, ilmu sihir ini. Kalau di sini ada, buktikan sama kita-kita. Tadi bilang settingan, kenapa sekarang bilang sihir? Apa? Apa ini? Ranting Ustaz. Ranting kering itu. Asap-asap kayak gini katanya bilang asap putih ya. Apa itu? Ini Apa? Itu bajing tadi. bajing loncat. Wow. Bajing loncat. Jangan takut itu. Ya, udah disiapkan ya bajingnya kali ya. Itu Ustaz, itu beliau itu, dukunnya itu. Doanya disiapkan dulu Ustaz. Oh, Doanya disiapkan dulu. kenapa Ustaz? Kenapa? Dukun settingannya dia udah timbul. Oh, Udah siap kamu. Dibayar berapa? Udah siap, malam Dukun. kayak gini? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa salli sarifi sayyid asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Jangan selawat-selawat di sini, Din. Enggak baik, Muhammadin nuridati Din. wa salli sarifi sayyid asma'i. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa salli sarifi sayyid asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa salli sarifi fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa Tentang ke Allah. serikan Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, kekuatan hitam, ilmu hitamnya lumayan kuat nih Ustaz. Kekuatan Buktinya kita gak apa-apa, Din. Kita tidak apa-apa loh dia. Astagfirullahaladzim. Innallah. Itu ada jinnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Kamu shalli malam-malam di sini wa ngapain sallim wa main? barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik Bayar ala berapa di sayyidina sini Muhammadin malam-malam? wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Zaman jangan maju-maju, nanti zaman malah kena santet. Berdoa dulu. Jangan maju-maju. Santet, Bu. Apa ini? Kok malah maju? Nanti sampai malah kena santet. Jangan maju-maju, kena santet sampai nanti. Berdoa dulu. Ini santet-santet, Din. Ngarang-ngarang dukune. Ini kan yang dinamakan settingan-settingan ini kan seperti kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sari fi sairil asma'i. Udah jelas-jelas kamu settingannya satu. Bayaran Samsudin yo. Lihat pemirsa, masih aja ngelak. Padahal udah jelas-jelas ini. Apa sama niki? Pengen aja kesaktianku aku iki. Sabun. Iki sing kate tekak dadekno tumbal, Den. Astagfirullahaladzim. Ngati-ngati itu beliau Ki Kusuma ini beliau punya ilmu santet yang mau ikut sayembara saya loh. Sayembara. Sama aja. Istighfar panjenengan itu, jangan sombong. Kita ini berhadapan dengan dukun, bukan bayaran saya. Bukan Mau ngelak bayaran apa saya. lagi, Din? Udah jelas-jelas ini. Istighfar panjenengan. Saya masih muda. Pantas kalau panjenengan nggak percaya, saya masih muda. Saya belum mengetahui tentang
Sampean itu nggak tahu ilmu-ilmu yang kayak gini. Kamu itu belum mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini. Dukun palsu. Joko cangkemmu le. Joko cangkemmu. Allahumma sholli. Mending semuanya baca doa dulu untuk menghadapi orang ini. Dukun koyo ngene iki. Allahu Akbar. Dukun cabul iki. Kita tarungnya di sini dengan ilmu, bukan dengan fisik. Kalau fisik kita bisa dipidana. Ilmu apa, Din? Ilmu apa lagi yang dijelaskan, Din? Ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Apalagi ilmu hitam. Jadi dunia ini nggak ada, Din. Nggak dianjurkan ilmu hitam, apalagi. Astagfirullah. Ngomong apa kowe? Jangan main fisik, jangan fisik. Jangan fisik. Jangan fisik, jangan fisik, jangan fisik, jangan fisik. Ngomong sing bener awakmu. Iki kate-kate kok tumbal. Jangan fisik. Kamu dukun cabul kan? Jangan fisik. Kamu dibayar berapa sama Samsudin? Kamu yang bayar fisik. Jangan fisik, jangan fisik. Jangan fisik, jangan fisik. Jangan fisik. Kita ini mau ngeluarin kita ini tarung ilmu, bukan tarung fisik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Cuma dukun cabul ini. Astagfirullahaladzim. Lebih baik baca doa jenengan. Ini saya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i. Allahumma salli wa sallim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. La khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Astagfirullah. Baca surat ana. Abu. Rasano kowe. Pokok kowe. Astagfirullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa dhati wa sirri. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa dhati wa sirri. Hei, mau kemana? Hei, mau kemana Pak Jenengan? Katanya mau membuktikan. Hei, mau kemana? Hei, mau kemana? Ayo kita pembuktian. Mumpung dukunya. Astagfirullah. Hei, Abu. Assalamualaikum Bu. Abu. Untuk apa lama-lama di situ? Loh, ayo kita pembuktian. Ayo pembuktian. Katanya nemuin dukun, kenapa lari? Loh. Settingan apa? Apa ada yang pakai bensin? Apa ada yang pakai apa? Dari tanah tadi keluar api. Ayo Bu, lihat kakaknya Bu. Loh. Ayo kita peringatan Bu. Ayo jangan lama. Ayo, itu lihat ke sana tuh loh. Dukunya itu loh masih siap itu loh. Ayo. Hei. Ayo pembuktian sama kita. Ayo Bu, jangan lama-lama di sini. Loh. Assalamualaikum, Ustadz. Tunggu saya, Ustadz. Gimana? Sampai ditonton jutaan masyarakat ini loh, Ustadz. Abu. Sampai dilihat jutaan masyarakat. Kita buktikan itu dukunya di sana itu. Allahu Akbar. Abu. Ya coba bicara dulu sama saya. Nanti nganggap saya settingan lagi. Mau kemana? Mau kemana, Bu? Jaga semua ini tempat. Terus pertanggungjawabannya jenengan sama masyarakat gimana? Pertanggungjawaban jenengan sama masyarakat. Abu. Wah, dia bawa mobil, katanya nggak naik kendaraan. Itu dia bawa mobil. Dia bawa mobil. Bawa mobil dia, guys. Itu ada mobilnya. Katanya jalan kaki, dakwah jalan kaki. Kok naik mobil? Udah sana. Loh. Urusin tentang settingannya kamu itu. Loh. Udah sana. Kita buktikan dulu settingan Pak bukan. Tadi katanya mau membuktikan. Naik mobil, guys. Lihat. Tunggu di situ. Kelihatan. Bawa mobil dulu. Naik mobil kelihatan nggak?
Lihat nggak? Naik mobil dia. Naik mobil itu. Naik mobil. Katanya naik kuda, naik onta. Katanya nggak naik apa-apa ke sini. Naik mobil, guys. Itu loh, lihat mobilnya itu loh, lihat sana mobilnya tuh. Tuh, kelihatan kan nggak? Kelihatan nggak? Itu lampunya mobilnya. Naik mobil dia. Kelihatan nggak? Mobilnya. Tuh, naik mobil dia. Itu katanya nggak mau naik mobil. Bid'ah, jalan kaki. Aduh. Gimana toh ini? Ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Terus gimana ini dukunnya ini, ya? Duh. Kabur dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Habib nggak benar ini. Dukunnya kabur malah wisan. Coba kita lihat yuk. Dukunnya pasti wis kabur. Males dia. Apa jangan-jangan gara-gara masuk kamera tadi itu kan udah nggak ada. Udah nggak ada. Dukunnya udah lari tuh. Dukunnya udah lari dukunnya. Astagfirullahaladzim, gara-gara Wahabi kucluk. Dukunnya jadi dah lari dah. Udah nggak ada, dah rasanya aja udah beda kok. Aduh. Udah nggak ada. Dukunnya udah lari udah. Dukunnya udah pulang deh. Tuh udah nggak ada kan? Tuh, dukunnya udah nggak ada. Karena banyak orang. Emang tadi sih yang salah karena banyak orang. Tuh, udah nggak ada tadi dukunnya. Udah nggak ada nih loh. Di sini. Tuh, tapi bekas apinya masih ada nih. Orang-orangnya masih ada, tapi orangnya udah nggak ada. Gara-gara Wahabi tadi nih. Ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nggih. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, hidup itu adalah perjuangan, jadi butuh pengorbanan. Semakin dihina semakin mulia. Bantu di share di TikTok pas perdebatan Dati. Terus pas dia pas lari juga itu. Monggo ya. Biar masyarakat luas juga tahu, nggak cuma teriak-teriak settingan dan sebagainya. Kalau saya sih nggak apa-apa dengan settingan, sudah saya tulis entertain hiburan, cuman ya orang-orang kayak gitu itu loh. Yang jelas untuk panjenengan semuanya selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Dan jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe, tekan tombol merah-merahnya, ajak tetangga, saudara, teman, grup WA untuk subscribe channel YouTube Mbah Din Saridin, bagikan di grup WA, di status ya linknya, dan suruh subscribe teman-teman jenengan, saudara jenengan, karena ini dakwah kita dan ini semoga menjadi pahala untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.